warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahim dengan NIM 2020710025 akan mewawancarai Bapak Hamid ya tentang sosok inspiratif dari kepemimpinan. Yang ingin saya tanyakan pertama itu profil dari Bapak sendiri itu bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Kebetulan untuk periode saya diamanai dari masyarakat itu dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Maksud saya dari tahun 2012 sampai tahun 2018 itu adalah periode pertama. Sedangkan era kepemimpinan itu bamus kalau misalnya kalau sekarang, kalau dulu BPD Badan Permusyawaratan Desa, karena setelah ada keistimewaan dari Yogyakarta itu dari BPD menjadi Bamuskal, Badan Musyawarah Kalurahan. Jadi untuk kepemimpinan saya itu dari tahun 2012 sampai dengan 2018. Selanjutnya periode kedua itu dari 2018 sampai dengan 2024. BPD sendiri atau Bamuskal itu menjadi mitra pemerintah kalurahan. Bahwasanya Bamuskal itu menjadi wakil daripada wilayah tertentu, taruhlah wilayah pedukuhan, yang sebagai penjembatani dari wadah masyarakat ke pemerintah kalurahan. Intinya itu untuk profil pertama. Selanjutnya itu pertanyaan kedua itu apa aja sih Pak program kreatif yang dilakukan? Untuk program kreatif yang dilakukan adalah kita sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada. Jadi Bamuskal itu menjadi salah satu mitra pemerintah kalurahan yang pertama itu menjadi membawa inspirasi ataupun program apa saja yang diprogramkan baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah nasional ataupun pemerintah kalurahan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi wadah daripada faktor-faktor ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat yang diajukan dari tingkat wilayah terkecil, taruhlah akar rumput masyarakat itu dimasukkan kepada Bamuskal untuk sebagai itu usulan daripada masyarakat ke pemerintah kalurahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjadi tugas pokok fungsi daripada Bamuskal sendiri sebagai mitra pemerintah itu sebagai keterwakilan wilayah untuk menyepakati peraturan yang ada di kalurahan tersebut. Jadi cuma 3 itu ya Pak? Sementara 3 itu yang paling utama, tetapi daripada 3 itu adalah tugas pokok fungsinya sebenarnya banyak sekali Mas, banyak sekali. Jadi Bamuskal tersendiri itu harus bisa mempunyai inspirasi untuk menciptakan peraturan perundang-undangan sekupnya itu di tingkat desa ataupun kalurahan yang disebut perkal, peraturan kalurahan. Peraturan kalurahan itu bisa untuk perundang-undangan tingkat kelurahan yang di situ bisa mewadahi baik itu aturan untuk kos-kosan, pembuangan sampah limbah baik itu rumah tangga ataupun dari masyarakat ataupun luar wilayah kalurahan. Selanjutnya itu hambatan apa sih Pak yang paling sulit ketika menjadi pemimpin dan solusinya itu gimana aja? Hambatan yang paling sulit yaitu sebenarnya walaupun sudah ditunjang dengan alat komunikasi baik itu lewat media elektronik ataupun surat kabar, tetapi emang yang paling susah itu adalah mempersatukan persepsi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dengan keterwakilan tersebut. Taruhlah misalnya kayak saya sebagai sampling atau contoh, saya mewakili di daerah Padukuhan Brajan yang notabene itu terdiri dari 14 RT, sedangkan dari 14 RT tersendiri itu ada Pak RT yang dituakan di wilayah RT-nya masing-masing. Kita harus bisa menyepakati atau menentukan salah satu program yang sifatnya prioritas, tetapi dari berbagai macam wilayah itu biasanya menginginkan itu menjadi prioritas dari masing-masing RT tersebut. Ini yang perlu kita gali
supaya mana yang paling prioritas daripada yang prioritas. Yang penting kendalanya adalah komunikasi untuk mempersamakan persepsi. Solusinya Pak? Solusinya adalah yang pasti yang pertama kita harus memperbanyak terkait dengan kesepakatan ataupun skala prioritas yang paling prioritas. Kita urutkan, taruhlah dari masing-masing RT itu mempunyai mana yang prioritas, nanti kita kumpulkan menjadi satu. Prioritas dari masing-masing RT itu menjadi salah satu prioritas yang paling utama. Ini kayak gitu. Nah, ini yang menjadi PR kita ke depan. Mudah-mudahan dari usulan-usulan dari warga masyarakat yang sifatnya itu memang urgent ataupun prioritas, kita menjadikan kita berikan apa nih namanya itu, poin-poin lah, poin yang paling urgent, selanjutnya untuk nomor 2 yang agak kurang urgent dan sebagainya. Ini kayak gitu. Tentunya itu saran Pak dari Bapak sendiri bagi anak-anak muda sekarang dalam menjalani kepemimpinan itu gimana? Ya. Saran Bapak. Untuk sedikit saran dari saya, mungkin yang sedikit banyak itu memang harus memperbanyak komunikasi. Yang kedua, jalinlah silaturahmi ataupun pendekatan kepada warga masyarakat, karena kita menjadi stakeholder ataupun yang diberikan amanah menjadi pemimpin, terkhususnya bagi anak-anak muda yang notabene sekarang diberikan kesempatan. Karena tidak bisa dipungkiri, biasanya di tengah-tengah masyarakat itu banyak orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih senior. Mereka mungkin karena otodidak jadi kita harus memberikan wawasan yang paling tidak memang ada payung hukumnya ataupun aturan yang berlaku. Dengan pendekatan-pendekatan itu mudah-mudahan nanti bagi masyarakat yang mungkin dulu sifatnya itu nek wong Jawa itu apa ya kuno, tadi hanya turun temurun, dia bersikukuh dengan aturan adat. Nah, ini yang bahwasanya harus dirubah dengan mekanisme yang kita benarkan pelan-pelan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu saja sih Pak. Siap. Dari pertanyaan saya. Iya, terima kasih. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.